Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Anda semua pasti sudah tidak asing lagi dengan peristiwa G30 SPKI. Yap, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa G30 SPKI dan dampaknya. Dan kali ini saya akan menampilkan video cuplikannya. Gerakan 30 September menyatakan keberadaan dirinya untuk pertama kali melalui siaran RRI Pusat pada pagi hari 1 Oktober 1645. Pasukan-pasukan yang setia kepada G30 SPKI menduduki stasiun pusat RRI dan memaksa sang penyiar membacakan sebuah dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio sekitar pukul 17 menangkap pengumuman selama 10 menit yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Para penggerak G30S menulis pernyataan mereka tidak dalam gaya bicara orang pertama tetapi orang ketiga, seakan-akan seorang wartawan yang menyusun pernyataan tersebut. Siaran itu 2 kali menyebutkan, menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, sehingga memberi kesan bahwa berita radio itu mengutip dari dokumen lain. Suara mengelabui dari orang ketiga ini memberi suasana berita yang menenteramkan, seakan-akan para penyiar radio masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu masuk dan menyela siaran yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pernyataan pertama G30S tidak tampak disampaikan oleh gerakan itu sendiri, tapi justru oleh bagian berita stasiun RRI. Ini merupakan awal dari serangkaian panjang ketidaksesuaian antara apa yang tampak dan apa yang nyata. Begitulah awal mula gerakan 30 September SPKI menyatakan keberadaan dirinya untuk pertama kali melalui siaran. Dan dalam peristiwa gerakan 30 September PKI terdapat dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak dalam bidang sosial, yaitu gerakan 30 September 1965 mengakibatkan ketakutan pada warga, menimbulkan suasana mencekam, demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1966, sehingga para demonstran ini mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan sebutan tuntunan rakyat, meliputi sebagai berikut: pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur OKI, yang ketiga penurunan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Dampak yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, yaitu Rp1.000 menjadi Rp100. Yang kedua, menaikkan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat, tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan. Dan dampak yang terakhir atau dampak ketiga yaitu pada bidang politik. Yang pertama, muncul pertentangan dalam lembaga-lembaga tinggi negara sehingga menyebabkan kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil. Yang kedua, pemerintah belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga mengakibatkan dampak G30 SPKI di bidang politik berupa kemarahan rakyat. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan siaran pertama RRI setelah peristiwa penculikan G30 SPKI. Ini situasi telah dapat kita kuasai baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI, dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Dwi Kora ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan
berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan